Selamat malam Pak Saudara semua. Ya, perkenalkan saya nama Epi, satu dari Indonesia Timur. Dan sebagai anak Timur saya tuh tidak setuju dengan pendapat orang-orang di Jakarta yang mengatakan kalau orang Timur tuh seram. Saya tidak setuju itu. Karena bagi saya orang Timur tuh tidak seram sama sekali. Tapi sangat seram teman-teman. Dan begini teman-teman, seseram-seseramnya orang Timur itu masih ada yang lebih seram dari mereka. Yaitu setan di Timur. Serius, setan di Timur tuh terlalu seram. Coba kalian lihat orang Timur, masih hidup saja sudah seram tuh. Bagaimana kalau dia jadi setan? Seram sekali teman-teman. Dan sebagai anak Timur saya tuh tidak mau dibilang seram. Makanya saya tuh selalu berusaha buat saya punya penampilan agar orang tuh lihat, weh, Epi ini tidak seram. Makanya saya potong rambut nih tipis samping. Sudah begitu kasih warna-warna sedikit. Jadi kalau ketemu orang, tinggal banting rambut ke samping begini. Sudah mirip merubah belum? Tapi walaupun rubah penampilan begini, satu tidak mau sampai gambar-gambar alis. Macam Om Deddy begitu. Karena apa? Itu tuh tidak sesuai dengan kondisi alam kami di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur tuh panas teman-teman. Kalau kita gambar alis, keluar rumah ketemu panas pasti keringat. Sampai di tempat kerja kita alis sudah turun di pipi. Tidak bisa di sana, tidak bisa. Di Indonesia Timur itu memang ada juga cowok-cowok yang feminim, yang agak ya beginilah. Tapi mereka tuh tidak seperti yang di Jakarta yang lihat ke cowok saja mereka teriak. Tidak. Di sana tuh waduh. Di sana tuh kuat. Kalau disenggol orang, mereka langsung marah. Woi, senggol saya satu kali lagi dulu. Teman-teman. Dan di Indonesia Timur itu kalau rapat itu tidak seperti yang ada di Jakarta. Orang-orang kalau di Jakarta kalau rapat tuh kalau pergi rapat pakaian rapi kan, jas, dasi, terus sepatu mengkilat. Kalau di Indonesia Timur orang pergi rapat itu paling hanya pakai sarung. Ada sih yang rapi, pakai kemeja, cuma bawahnya celana bola. Dan rapat di sana, itu kalau orang-orang pergi rapat, itu tidak sendiri. Kadang mereka bawa mereka punya peliharaan. Dan itu tuh mengganggu sekali di sana tuh. Masih baik kalau peliharaannya tuh, babinya tuh hanya wak, tidak jelas. Bagaimana kalau seandainya babinya juga ikut instruksi pada saat rapat? Pemimpinnya lagi bilang, selamat malam Bapak Ibu. Babinya dari belakang, instruksi. Om telolet saya, Om telolet saya. Saya terima kasih banyak teman-teman. Ini dia, Epi. Malam Om. Silakan. Oke, silakan. Ya, jadi Epi ini berasal dari mana sih? Dari Kupang, Pak, Nusa Tenggara Timur. Oke, kenapa terlalu dekat duduknya sama Ernest? Mungkin biar ketularan putih mungkin. Oh. Biar kayak apa? Bang Ernest ada yang jaga saja. Wes. Nah ini kalau tadi berarti membawakan materi itu berasalkan dari etnis. Iya. Dari kondisi yang ada di NTT saya. Saya biasanya kalau bawa materi paling apa yang ada di NTT saya bandingkan yang ada di ibu kota. Biasanya seperti. Jadi itu jadi lucunya di sana. Ya, ada yang lucu, ada yang tidak juga Om. Harusnya sih lucu, Pi. Harusnya lucu sih Om. Tadi kan saya nanya sama Ernest nih, berani nggak lu bawain jokes tentang orang Papua? Nah, ya kan? Kalau Lu berani bawain jokes tentang orang Tionghoa? woi tidak berani Om. Katanya kau seram tadi. Aduh. Kalau bawa tentang itu nanti sebentar jokesnya Om Ernest saya ambil lagi kan bahaya. Oh iya. Nggak sama kan kita nggak Iya. pasti akan cerita tentang diri sendiri kan pasti. Tapi kalau misalnya disuruh roasting misalnya gimana? Nah kalau roasting tuh agak beda karena orang udah kayak dikasih izin untuk agak ofensif ya karena kan konteksnya memang lagi ngerosting gitu jadi agak-agak personal agak-agak kasar orang yang dihina biasanya udah siap mental duluan gitu. Contoh misalnya lu ngerosting dia. Waduh, Epi ini sebelum jadi komika dia security. Coba lihat ukuran lengannya. Ya, security. Dia mendapatkan award sebagai security paling kurang gizi se-DKI. Security. Adanya begini, security apa ini?
Tapi memang benar lu security dulu. Iya dulu security om. Lu ngejagain apa? Dulu Jagain TK ya kalau nggak salah ya. aduh. Dulu jaga kafe. Jaga kafe? Kafe di salah satu kafe di Kelapa Gading. Bonser kafe gede-gede ya biasanya ya. Ngaku-ngaku. Iya kan? Kalau kafe segini nggak apa-apa. Tidak bang. Mungkin dia cari security yang bisa dibayar murah makanya. Oh. Tapi jadi security benar ya? Iya. Terus jadi tukang parkir pernah Iya, katanya? jadi Oh tukang ya? parkir. Karena kebetulan tempat yang saya tinggal tuh memang tempat ini parkiran. Tinggal di tempat parkir. Iya. Lu tidur di sana? Iya di mes, ada mes. Oh. Mesnya tempat parkir? Ruko-ruko begitu yang dijadikan. Rukonya tempat parkir? Iya. Motornya di? Motornya ya di luar ruko. Kalau dalam ruko bahaya. Nanti dikira kita jual itu motor lagi. Namanya showroom, Jadi Pak. showroom, Pak, Jadi kalau di showroom, dalam. Pak. Kalau di dalam, Pak. Terus kamu jadi komika? Iya. Karena bosan jadi tukang parkir? Tidak, kebetulan di kafe itu tempat latihannya komunitas stand up Jakarta Utara. Oh. Jadi ikut latihan di situ. Jadi kamu ikut latihan. Nah, saya mau nanya nih, dulu jadi security itu gaji berapa? Dulu waktu jadi security itu dia punya gaji 1,7. Enggak, gaji kamu bukan dia punya gaji. Saya punya gaji Cara ngomongnya 1,3. gitu, Pak. Cara ngomongnya itu. Apa orang tadi dia bilang dia punya gaji kok? Saya salah. Hau ah. Saya salah, Pak. Enggak, lu nggak salah, dia yang salah. Gimana bisa gue yang salah? Coba tadi dia ngomong apa? Cara ngomong Kau menyusup. dengar dia ngomong apa tadi? Dia punya gaji. Dia punya Nah. gaji. Maksudnya Gajinya dia siapa? itu merunut pada profesinya. Iya kan, bener kan? Iya. Tuh, gua ngerti banget, men. Dia itu si profesi itu digaji tukang segitu. parkir. Security-nya. Jadi semua security gajinya sama? Iya, yang khusus kafe itu. Semua sama gajinya? Ini kayaknya kalau kita kasih salah terus kita Iya, bahaya. kita dijebak. Kasih salah Kita ngomong apa aja salah ini. Intinya gaji dia maksudnya? Ya, gajinya ya, ini Gajinya Epi Epi. saat Iya. jadi security dia punya gaji 1,7. 1,7? 1,7. Oh, lalu Anda mencoba menjadi komika? Iya. Kenapa nggak bersyukur gitu? Pak, orang memperbaiki hidup kok diomelin sih? Ini orang di tadi komplain mulu Iya, ya? kok mulu nih. Ini kayaknya kalau kita sukses di sini ini salah, Bang. Kita sukses di sini. Diem aja, diem aja. Aduh, ini lagi diuji mental. Oh iya, siap. Gue dibelakangin tuh, kan Sekarang kurang ajar kan? dibelakangin. Salah mulu gua. Yaudah, jadi tukang security 1,7. Iya. Lalu pindah jadi tukang parkir. Iya, kebetulan kafe itu tutup. Mungkin karena saya kerja di situ. Terus Mungkin karena tidak aman ya. terus jadi tukang parkir lagi, Om. Jadi tukang parkir lagi. Jadi awalnya tukang parkir. Dulu tuh datang Jakarta awalnya tukang parkir dulu, terus dikasih kerja jadi security, turun lagi jadi tukang parkir. Dengan pendapatan berapa? 800.000 Per mobil? per Waduh. bulan. Kalau per mobil itu, Pak. Kayaknya sekaya-kayanya orang nggak ada, Pak, bayar parkir 800.000, Pak. Yang gajinya 800.000 tukang parkir pribadi. Mana ada tukang parkir gajinya berapa? Kan tukang parkir gini-gini dapat duit. Kayaknya itu Iya. 800.000 setelah kita jual ban motor. Dan mobil satu dari situ. Bapak Epi sekarang sudah menjadi seorang komika. Iya. Berapa sekali tampil dalam stand up? Aduh. Jawab, Pi. Jawab. Kalau Bahaya nih kalau- dia punya gaji 1,7 saat jadi security. Sekarang Jujur Kak Bang. Ya terserah dong, kan nanya sama gua tuh hostnya tuh. Gua udah nggak mau ngomong. Harus jujur Kak. Biasanya kalau untuk anak sekolah, terus untuk komunitas stand up sendiri, itu di bawah. Kalau untuk komunitas terserah mereka mau kasih berapa. Karena kita sesama komunitas. Kalau kampus. Kalau kampus itu biasanya di bawah 2 juta. kampus. Kalau off air biasanya di atas 5 kalau kantor. Kalau kantor, Kalau kantor-kantoran yang undang Corporate. corporate. Itu biasanya di atas 5. apa tuh corporate artinya? Saya dulu waktu bahasa Inggris lari terus. Ya pada saat datang ke Jakarta, tadi kamu katanya tuh tinggal di satu ruko yang ruko itu satu tempat tuh tinggal 30 orang. Iya, itu mesnya anak-anak parkiran Kelapa Gading. Sekarang, Sekarang masih di situ. kok nggak pindah? Itu tempat terlalu nyaman buat saya. Karena di situ selain ada saudara-saudara dari timur juga, dari NTT juga, di situ kalau kita lagi emosi,
kita bisa lampiaskan kita punya marah, kita punya emosi itu di motor-motor yang kunci stang. Om. Jadi kalau lagi marah terus ada motor kunci stang, kita bisa tendang-tendang itu motor, bisa banting-banting, jadi emosi hilang. Kenapa nggak? Karena sudah nyaman di sana gitu. Nyaman. Jadi nggak mau pindah. Iya, tidak mau pindah. Itu 30 berapa orang? 32 orang itu ada 4 lantai. Jadi Bayarnya berapa? gratis di situ. Oh itu gratis. Pantesan dia nyaman. Nyaman. Kagak keluar Oke. duit. Tapi pernah apa yang paling susah ketika ke Jakarta pertama kali? Ke Jakarta pertama kali tuh sampai di sini, sampai tiba di Jakarta uang sisa di dompet tuh hanya 100.000 waktu itu. Terus Nggak, bawanya berapa? ya Bawanya berapa awal? bawanya dari sana cuma 200. Gitu kok komplain. Berarti awalnya juga udah dikit, Epi. Gue pikir awalnya gede gitu loh. Tapi gimana cara 200.000 dari Kupang bisa nyampe Jakarta ya? Kan 2 jutanya sudah pakai beli tiket tuh. Oh, sisanya tinggal Sisanya. 200.000. Lalu? Lalu waktu itu kebetulan sapung kakak tuh ada kerja di Trans juga. Jadi itu sempat 2 hari nginap di ruang lightingnya Trans. Kok kita nggak tahu? Iya ya. Main PES di situ. Habis itu, Pantesan trans bayar listriknya gede banget, Pak. Pantesan. oh itu salah saya ya, maaf. Habis itu baru tinggal dengan ada Om juga di Simpruk, Senayan. Di situ baru mulai jaga parkir. Intinya berjuang dari daerahnya ke Jakarta, tapi sekarang udah sukses jadi stand up comedian ya. Tuh. Oke. Kita mau ada siapa lagi nih? Ada lagi satu komika, Pak. Kalau misalkan Ernest ini materinya soal orang Tionghoa, terus Epi juga tentang orang Indonesia Timur. Kalau yang satu ini itu seorang keturunan Arab. Saya undang langsung ya, Pak ya? Ya. Ini dia komika selanjutnya, Kemal Pahlevi. Bukan Oh, murim. sorry, Oh, maksudnya iya, ada iya, yang iya. Nah, lu kalau calemin gua apa pengen jadi muhrim? Enggak, kan sama-sama cowok. Oh iya betul, iya. betul. Duduk. Bismillah. Aduh, oke. Minyak wangi berapa minyak wangi sekarang? Minyak wangi, siap. Kalau Kemal juga gitu? Maksudnya ngebuka aibnya dari etnisnya. Dulu awal-awal stand up ya, Wah, senap. ya selalu ngebuka tentang kebiasaan di rumah sih, Mas Dedi. Karena di rumah itu karena notabene-nya adalah ustadz-ustadz, siap. Jadi banyak tradisi-tradisi yang orang kayaknya berbeda gitu. Kayak orang Arab kan harus nikah sama sesama Arab. Apalagi kalau misalkan orang Arab ini misalkan lagi ada acara kondangan gitu, itu semua ngumpul-ngumpul. Al apa gitu semuanya ada, sampai Al Ghazali ada semua. Luar Tunggu deh, ini kenapa kita dalam abu-abu? tunggu dulu. Kita abu-abu semua nih. Oh, kayak Ih, kalian harus gantian nih kan acara hitam putih bukan Nggak abu-abu. apa-apa. Kita abu-abu terus. Nggak apa-apa. Hitam putih. Tapi bener abu-abu semua ya? Abu-abu semuanya. Coba lihat. Oh nggak apa-apa, tapi ini berbeda-beda tapi satu ya. Ya, kalau gitu Pak, gimana kalau kita kan sudah dengar kedua komika ini stand up, sekarang gilirannya Kemal. Nanti awal-awal. Break dulu. Break dulu ya Pak ya. Jadi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di hitam putih. Padahal JKT48 kalau bikin lagu religi keren ya. Bayangin ada 48 orang pakai jilbab gitu ya. Assalamualaikum. Kan? Terus lagunya gitu, Umi, gitu kan.